Oke, selamat pagi. Mari kita memulai materi hari ini tentang pengujian normalitas. Uji normalitas ini adalah salah satu langkah di dalam dalam pembuktian ya. Metode penelitian nanti ada diajarkan. Terus di statistik penelitian ada dibahas tentang pengertian uji normalitas. Adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran tersebut sudah memenuhi distribusi normal ataukah tidak? Kegunaannya, uji normalitas berguna untuk menentukan data yang dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak, ataupun yang telah diambil daripada populasi normal. Metode klasik pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris, artinya pengalaman nyata ya, dari berbagai pakar statistik, data yang lebih banyak daripada 30 katanya sudah pasti adalah normal. Tetapi yang lebih kecil daripada 30 belum tentu normal, kan begitu ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan itu kan berdasarkan empiris ya. Jadi supaya tidak terjadi kesalahpahaman, maka kita perlu belajar tentang beberapa uji, yaitu uji chi-square, uji Kolmogorov, uji Lilliefors, Shapiro-Wilk, sama Jar-Guevara. Ini beberapa yang saya tahu ya. Ya, Anda masih bisa mencari beberapa hal yang lainnya. Oke, pengertian dan karakteristiknya kita mulai. Pengertian dan karakteristik. Pengertian sudah dibahas tadi ya. Kurvanya berbentuk simetris, identik kiri dan kanan. Kurvanya berbentuk genta. Itu diharapkan adalah rata-rata, modus, dan median itu bernilai sama. Kurvanya berbentuk simetris artinya kiri dan kanan sama. Kurva normal bersifat asimptotis, berbentuk asimptotis. Kurva mencapai puncak pada X sama dengan rata-rata. Luas daerah di bawah kurva itu selalu adalah 1. Karena dia simetris berarti bisa dibagi 2, kiri dan kanan. Setengah berada di sisi kiri, setengah lagi berada di sisi kanan. Definisi kurva normal ini berdasarkan perhitungan ya. N daripada X dengan mu dan tau. N X normalitas itu ya, N normalitas daripada X, mu, dan tau. Ini karena ketiknya di PowerPoint agak berantakan. Coba nanti Anda carikan rumusnya untuk saya yang benar. Jenis-jenis distribusi normal. Ada distribusi normal ini ada 3 bentuk ya. Ada yang mesokurtik, platikurtik, sama leptokurtik. Mesokurtik itu yang paling mantap karena dia berada di tengah. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Platikurtik dia lebih rendah. Secara secara frekuensi yang bagian tengah itu tidak terlalu tinggi, platikurtik. Leptokurtik kebalikannya, yang berada di tengah nilainya makin besar. Contoh ini beberapa gambar distribusi normal. Ini Anda bisa lihat rata-ratanya adalah 150, 300, dan 450. Tapi gambarnya mirip ya. Nah, gambarnya mirip. Itu karena memiliki sebaran yang sama. Ini memiliki rata-rata dan sebaran yang berbeda. Dua-duanya berbeda. Oke. Sampai saat ini kita telah memiliki yang namanya tabel distribusi normal. Tabel distribusi normal ini kamu harus bisa merubahnya menjadi Z dulu, baru bisa kita menggunakan tabel tersebut. Ya, oke. Jadi kita harus membuatnya menjadi Z. Jadi nilai X yang ada itu harus dikurangkan dengan rata-rata dibagi dengan tau, nilai rata-rata. Kadang-kadang nilai rata-rata ini
Bisa diganti menjadi dengan menggunakan nilai tengah, bisa menggunakan nilai apa? Modus ya. Kalau tadi transformasinya sangat-sangat bagus. Oke, distribusi normal standar. Tadi saya sudah bilang pada saat nilai X yang ada, kita harus merubahnya menjadi nilai Z. Oke, setelah dihitung dapat nilai Z. Z-nya adalah 0,76. 0,76 itu apa artinya? Dia merubahnya menjadi 76% nantinya. Kira-kira seperti itu. Terus di sini, di sini ada yang salah sedikit tentang di Z2 dan Z1-nya. Nanti tolong Anda atur lagi ya. Bagaimana? Rumusnya sama aja, X kurang mu dibagi dengan tau. Oke, sekarang luas di bawah kurva normal. Ini standarnya. 68,26% itu yang sebarannya 1. Simpangannya 1. Nah, ini kira-kira. Dia normalnya 68,26%. Berarti sebelah kanan 34,13% dan seterusnya. Ya. Terus 0,76 katanya. Kalau 0,76 itu antara 0 sampai 0,76 itu biasanya persentase. Terus dapat dicari tabel luas di bawah kurva normal, nilainya dihasilkan. Kalau 0,76 itu nanti 0,2764 itu artinya 27,64%. Contoh, katanya kalau rata-ratanya adalah 5, standar deviasinya adalah 1,5. Apabila buah durian mempunyai berat 8,5 dan 2,5, dihitung dapatlah minus 1,67 berada sampai 2,33. Kita lanjutkan tentang penerapan distribusi probabilitas normal standar. Penerapannya, PT GS mengklaim bahwa dia 350 rata-rata mangganya, 50 gram standar deviasinya. Katanya kalau lebih kecil daripada 250 gram, dia akan diprotes konsumen. Kira-kira berapa banyak orang yang protes? Oke, setelah dihitung, dapat nilai Z minus 2. Setelah dapat nilai Z minus 2, menggunakan bantuan kurva adalah 0,4772. Dari 0,5 turun ke 0,4772, menyisakan 0,0228. Itu artinya apa? 2,28% itu akan protes, konsumennya akan protes. Ya. Berikutnya ini 0,4772 dihitung. Maka 95,44%, maka bola lampu itu akan aman. Contoh PT Gunung Sari. Oke. PT Gunung Sari ini membuat kelas mutu 12,5% katanya, 350 gram dan standar deviasinya 50. Pertanyaannya, berapa minimalnya? Ya kan, berapa minimalnya supaya dapat dimasukkan ke dalam kelas mutu super tersebut? Katanya supaya minimal itu adalah 407,5. Ini dibalik ya nanti ya, yang dicari tadi adalah Z, sekarang yang dicari adalah X ya. PT Harijaya memproduksi barang pecah belah seperti gelas, piring, dan seterusnya. Rata-rata 10, standar deviasi 4. Berapa peluang orang, ada 20 orang yang melakukan penukaran? Ya kan, rata-rata 10, standar deviasi 4. Hitung. 20 kurang 10 dibagi 4 dapat 2,5. Setelah kita dapat 2,5, dihitung dapat 0,4938. 4938. Dari 0,5 kurang angka tersebut dapat 0,0062. Itu artinya 0,62% yang akan terjadi kalau 20 orang menukarkan barang tersebut. PT Arta Kita katanya rata-rata adalah 750, standar deviasinya adalah 10 gram.
Buah yang termasuk ke dalam 10% terberat dimasukkan ke dalam kelas mutu A. Berapa mutunya? Mungkin begitu ya. 100 berarti 10% berarti 0,1. 0,1 kalau dibagi 2 dapat 0,05. Ya, tapi ini enggak, ini ambil 0,1-nya aja. Oke, dia ambil salah satu sisi kan, yang berada di paling atas. Oke, setelah menggunakan kurva dapat 0, berapa ini? 0,3997. Maka mempunyai nilai Z 1,28. Dihitunglah nilai Z tersebut dapat 760,24 gram. Itulah angka minimal supaya dia menjadi yang terbaik. Oke, ini dia gambar kalau secara gambar ya. Oke, saya rasa penjelasan saya sampai di sini. Terima kasih. Mengenai tugas adalah Anda menyelesaikan atau namanya memperbaiki PowerPoint yang saya buat ini, terus menambahkan beberapa contoh. Masing-masing case Anda boleh tambah 3 contoh lah. Masing-masing case ya, masing-masing case Anda tambahkan 3 contoh. Semua dikerjakan dalam bentuk PowerPoint. 3 contoh tersebut dijawab juga ya. Dijawab juga. Ketikan Anda harus jauh lebih baik daripada punya saya. Oke, waktu Anda tinggal mengerjakan tugas. Selamat pagi.